Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islam biassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مسعرا إلا يسرته ولا طالبا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-16 dan tentunya di puasa 16 ini selain kita sudah mudah-mudahan sudah menghatamkan Al-Quran, kemudian tahajudnya juga tidak putus mudah-mudahan, kemudian sedekah untuk iftar juga mudah-mudahan sudah dilakukan. Mari sama-sama kita bersyukur atas hidayah dan taufik yang Allah berikan tersebut kepada kita. Karena ini adalah nikmat yang tidak dapat kita hargai atau kita nilai dengan materi. Ketika Allah menitipkan iman, memberikan taufik hidayah, kemudahan kita untuk melakukan kebaikan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa syukur itu adalah sarana untuk bisa kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama yang mengatakan ketika dibacakan ayat tentang syukur, beliau berkata, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu wahai Allah? Wasyukru ni'matun minka. Padahal kita bersyukur itu adalah nikmat tersendiri, nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kan bersyukur karena dapat nikmat. Tapi kita bisa bersyukur itu adalah nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wadhkuru ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tirulah, ikutilah cara Nabi Daud dan keluarganya itu menjadi hamba, keluarga yang pandai bersyukur. Akan tetapi Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua di majelis ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya, melanjutkan perjuangannya dan juga menghidupkan syiar-syiarnya, dan mudah-mudahan kita terpilih oleh termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia yang saya hormati dan ketua panitianya, alhamdulillah bisa bersilaturahim di Bandar Lampung. Mohon izin saya dari Metro ini, dari kampung, bisa hadir kemari silaturahim, dan para asatidz yang saya hormati di sini semuanya. Ada coach saya, pelatih saya ini, Coach Warman, Masya Allah. Siap komandan. Kita selain setoran hafalan Komorobi, kita juga setoran lari ke Coach Warman ini.
Nggak apa-apa kan ngomong murabi di sini? Aman ya? Aman. Kirain udah dirubah bahasanya gitu. Dan seluruh asatidz, saat syuhada, alhamdulillah walaupun masih hidup tapi udah menjadi syuhada. Dan seluruh asatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para guru, para pembina, para murabi yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang ingin kita sampaikan di sini adalah tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ingin memulai, maka ada beberapa yang harus menjadi pondasi kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tasawur, cara pandang kita terhadap Al-Quran. Seorang muslim akan menjadikan Al-Quran itu sebagai manhajul hayah, atau sebagai guidance dalam hidupnya. Maka kalau kita mau cari manusia yang paling mulia menurut Al-Quran, manusia yang paling baik menurut Al-Quran, manusia yang selamat menurut Al-Quran, manusia yang sukses menurut Al-Quran, manusia yang akhlaknya baik menurut Al-Quran, dan seterusnya. Artinya adalah pondasi dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran ngomonginnya seperti apa gitu. Maka ketika kita memulai yaitu tema ini, yang kita cari tema itu adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran, bagaimana akhlak muslim atau pribadi muslim di dalam Al-Quran. Karena dari situ kita akan mengetahui, oh ini loh nilai-nilai Al-Quran yang harus diterapkan atau dijalankan oleh seorang muslim. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ustadz yang menulis tentang tasawwur hadzal din, yaitu cara pandang agama, tasawwur bihadzal din, yang ditulis oleh Ustadz Sayyid Qutb. Ini menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim itu mempunyai cara pandang yang utuh, yang tidak menyimpang, yang tidak bercanggah daripada apa yang diimau, apa yang diinginkan di dalam Al-Quran tersebut. Cara pandang atau mindset. Dari mindset inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ingin mengajarkan kehidupan seorang muslim itu adalah mulia. Coba kita lihat di Al-Quran di surah As-Sajdah ayat 2 ayat 3. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dari sini saja kita melihat cara pandang bahwa Allah Subhanahu wa taala alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah telah memulai penciptaannya itu dengan cara yang paling baik, ahsan, yang paling baik. Siapa yang Allah ciptakan? Yaitu semua makhluknya. Jadi semua makhluk itu sudah Allah ciptakan yang paling baik dari segi fungsinya dan juga penciptaannya, termasuk kita. Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Itu manusia. Apakah kita cukup di situ? Setelah Allah ciptakan kita dalam bentuk seluruh makhluk, seluruh hamba, seluruh abad, ada ibad, ada abad. Nanti kita bedakan apa itu mana ibad dan apa itu mana abdun. Nah, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini sudah Allah sempurnakan ciptaannya. Namun di kitab Tasawwur li hadzal din ingin menarik lebih dalam lagi bahwa selain Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, ternyata Allah menginginkan yang lain. Apa itu? Di antara seluruh abdun atau hamba-hamba Allah, Allah pilih yang namanya ibad.
Alhamdulillah di Lampung ini sudah ada Ustadz Ibadur Rahman ya. Itu sudah dipilih oleh Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Ini panggilan-panggilan Allah yang khusus dari semua makhluk Allah, abdun Allah tadi. Allah panggil yang terkhusus yaitu ibad dengan bahasa ibad. Di mana terkhususnya di sini? Kalau abdun yaitu makhluk Allah yang biasa, mereka tetap mempunyai taklif. Mereka tetap mempunyai keterpaksaan untuk menjalankan syariat Allah. Jadi kita seorang muslim itu sudah terikat oleh syariat Allah, itu abdun. Tapi di luar itu ada namanya hal-hal yang tidak dipaksa oleh Allah, tapi itu sifatnya adalah khiyarah, pilihan. Sifatnya adalah pilihan. Dan khiyarah ini kalau abdun dia akan memilih sesuai keinginannya, tapi kalau ibadun dia akan memilih hal-hal tersebut, hal-hal pilihan tersebut, yaitu memilih yang memberikan pilihan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin beda-bedanya sangat tipis. Dua-duanya mendapatkan kewajiban syariat, terikat dengan hukum, aturan ilahi, aturan agama. Tapi di luar situ ada hal-hal yang Allah berikan pilihan buat semua manusia, semua hamba. Tapi bagi ibad, jadi derajat di atasnya, mereka akan memilih hal-hal yang mubah, hal-hal yang jaiz, yang dibolehkan itu untuk apa? Untuk memilih yang sesuai diinginkan oleh yang memberikan pilihan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibad. Jadi tingkatan ibad itu di atas dari abd, dari abid, dari hamba yang biasa itu. Kemudian dalam tasawur hadad din juga dijelaskan di antara ibad tadi juga Allah angkat derajat mereka di atas tersebut. Ada orang-orang yang mukhlisin, ada orang-orang yang mukhlasin. Ada mukhlisin, ada orang yang mukhlasin. Ini juga beda-beda tipis. Kita tahunya mukhlisin orang yang ikhlas, ibadahnya sudah ikhlas lah. Tapi kalau mukhlasin, apa bedanya dengan mukhlasin gitu ya? Ibad, dia sudah betul-betul memilih pilihan Allah, apa yang yang menjadi pilihan yang mubah itu, tapi dia pilih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di atas itu ada derajat di atasnya, itu orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Kita kalau ditanya ikhlas, kalau orang ikhlas berarti dia tidak mencari, tidak pamrih, tidak mencari keuntungan, apalagi mencari mencari duniawi gitu ya. Ikhlas. Kalau di Kemenak ikhlas beramal gitu ya. Akan tetapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata di atas itu ada derajat yang paling tinggi, yaitu mukhlasin. Derajat inilah yang ingin kita kejar. Derajat inilah yang ingin kita kejar. Di mana bedanya kalau gitu? Kita tahu perang Hunain. Perang Hunain itu sudah perang Bapak Ibu ya. Sudah perang. Jangan ke Hunain dulu. Ke perang yang kedua itu perang Uhud. Perang Uhud itu sudah dalam kondisi perang. Perang itu sudah, jihad itu sudah posisi mempersembahkan seluruh daya upaya untuk perjuangan Islam. Ikhlas, betul ikhlas.
Tapi orang yang ikhlas ini akan tergoda dengan godaan-godaan di tengah-tengah jalan itu. Maka di perang Uhud itu para pemanah di atas bukit tergoda dengan harta rampasan yang mulai diperebutkan oleh para sahabat. Artinya apa? Orang yang ikhlas itu masih apa? Bisa berpotensi tergoda, tergiur dengan keuntungan dan kemewahan duniawi. Itu orang ikhlas. Perang Hunain juga begitu. Ketika Nabi mau balik ke Mekah, ke Madinah, kemudian melihat orang-orang Mekah itu diberikan wadin minal ghanam, satu lembah isinya itu hewan ternak, dikasih ini untuk kamu sebagai harta rampasan, diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansor nggak dikasih bagian tersebut oleh Nabi. Ini udah mulai apa itu Bapak Ibu? Udah mulai apa perasaannya? Kita udah capek-capek berperang, sudah bersama dakwah bertahun-tahun, tapi ketika ada ghanimah kita nggak menyentuh pun juga enggak gitu. Tergoda nggak tuh? Tergoda. Penduduk Madinah ini. Didekatin lagi. Oh ini. Suaranya kurang keras. Siap. Tes. Nah, ketika tergoda tersebut barulah diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih pilih mana? Pulang membawa ternak rampasan atau pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat saat itu yang Ansar mengatakan radina, kami ridho kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berjuang, dalam berdakwah, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas masih berpotensi untuk menemukan godaan-godaan tadi. Dalam bahasa Al-Quran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada di antara kalian, ini sudah berjuang, ini sudah berjihad, ada di antara kalian yang masih terpengaruh dengan keinginan dunia, tapi ada yang mengejar akhirat. Atau kalau kita lihat di kisahnya Talut, ketika dia membawa rombongan, kemudian udah dipesan itu sama Talut, ya, bahwa nanti di tengah jalan innallaha mubtaliikum binahar, Allah akan mengujimu dengan apa Bapak Ibu? Sungai. Itu sudah berjuang, itu sudah ninggalin anak istri, sudah ninggalin pekerjaan, berjihad pun bawa bekal sendiri. Innallaha mubtaliikum binahar, Allah akan mengujimu dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, bagi siapa yang meminum air dari sungai itu maka bukan golonganku. Waman lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Bagi yang tidak minum ikut bersamaku, atau yang minum hanya seteguk saja. Jadi ini kan diuji oleh Allah dengan ujian duniawi tersebut. Orang-orang yang ikhlas masih berpotensi untuk jatuh kepada godaan-godaan tersebut. Artinya masih tergodalah dengan rayuan-rayuan syaitan. Di atas orang-orang ikhlas itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah mereka yang menjadi mukhlasin. Mukhlasin di surat As-Saffat dijelaskan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika syaitan lapor kepada Allah, wahai Allah, aku ingin menggoda hamba-hambamu. Kemudian Allah menjawab, ya, silakan aja goda-goda mereka, rayu mereka dengan kemewahan duniawi, rayu mereka dengan kemenangan yang cepat gitu ya, rayu mereka dengan gonimah-gonimah peperangan itu, tapi tidak akan ngepek
Bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang mukhlasin. Tasawur ini Bapak Ibu yang ingin dibangun oleh Ustadz Said Qutb dalam kitab Tasawur fi hadzal din. Tasawur ini juga yang ingin kita lihat dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ingin mengajak kita bukan hanya sebatas abdullah, hamba Allah yang hanya terikat kepada syariat saja, tapi kita ingin naik kelas menjadi ibadullah, di mana kita punya kelebihan harta. Kelebihan harta itu kita kasih untuk di jalan Allah. Wakaf waktu kita, wakaf kerjaan kita, wakaf apapun yang bisa kita kerjakan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita naik kelas kita, yaitu menjadi orang-orang yang mukhlisin. Setelah menjadi orang yang mukhlisin, kita naik menjadi orang-orang yang mukhlasin. Sudah nggak ada dikejar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi tangga yang paling tinggi, yaitu mukhlasin, tentu prosesnya sangat panjang. Tapi kita harus mempunyai cita-cita dan angan-angan ke situ. Puasa kita, tilawah Al-Quran kita, salat tahajud kita, dan seluruh sairu a'malina, seluruh amal ibadah kita, orientasinya adalah ingin membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang mukhlasin. Orientasinya harus ke sana. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberitahu Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ada beberapa permasalahan yang menjadi muskilah manusia. Satu ayat ini Bapak Ibu menjadi sumber masalah yang diributkan oleh manusia sejagat. Apakah itu? Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Disinilah puncak masalahnya adalah ketika manusia sudah hubbus syahawat. Minan nisa, menyukai wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, menyukai harta yang bertumpuk-tumpuk. Jadi hartanya nggak cukup untuk besok saja, tapi harus mempunyai aset sampai 7 turunan. Wal qanatiril muqantarati minadz zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak. Ini sumber masalahnya di sini. Ketika orang nafsu syahwatnya sudah dicurahkan untuk dunia, untuk wanita, untuk kekuasaan. Anak di sini bisa dikatakan dia punya anak buah, punya pengikut, hingga dia menjadi orang yang berkuasa. Dan harta yang bertumpuk-tumpuk tadi, inilah punca atau sumber dari masalah kehidupan, termasuk masalah orang-orang beriman. Ada kitab yang namanya kitab I'jazul Iqtisadi lil Qur'anil Karim, Mukjizat Al-Quran yang membicarakan sisi ekonomi. Mukjizat Al-Quran membicarakan sisi ekonomi, Bapak Ibu, yang ditulis oleh Dr. Taufik Al-Misri. Beliau tulis di situ, ayat pertamanya adalah ayat Ali Imran ayat 14. Inilah sumber masalah manusia. Ali Imran ayat 14.
Bahkan kesimpulannya di situ dia katakan orang boleh tergoda. Orang boleh tergoda, Pak. Orang boleh tidak tergoda dengan hidup pas-pasan. Orang boleh tidak tergoda dengan wanita. Orang boleh tidak tergoda dengan tipuan syaitan yang lainnya. Dia ibadah sudah kuat, puasa tilawah Al-Quran sudah selesai, tapi belum tentu orang bisa kuat di hadapan harta. Di hadapan apa Bapak Ibu? Harta. Nah ini dia. Kalau kita tadi ibad, mukhlis, mukhlas, bagaimana supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari cinta dunia termasuk cinta harta tadi? Maka kalau kita sudah ikhlas, bahkan sudah mukhlas, mudah-mudahan kita selamat daripada nafsu dunia tersebut. Nah, kita lanjutkan, lompat ke surat ini Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat 14 ini. Penulis menjelaskan di sini bahwa nah inilah puncak dari masalah manusia, yaitu mereka sudah cinta kepada al-mal. Bahkan beliau menjelaskan mengapa dinamakan mal. Mal ini karena dari bahasa mala yamilu. Kita sering dengar kalau istilah-istilah zaman dulu, muyul. Ini orang muyulnya ke kita atau ke orang lain gitu ya. Ini dakwah dia muyulnya kemana nih gitu. Apa itu muyul? Cenderung. Sifat harta itu adalah kita cenderung tertarik untuk memiliki harta tersebut, maka dinamakan mal. Kalau sudah pegang satu, kita pengen nambah 2 dan 3. Kalau sudah punya tabungan 1, kita pengen punya tabungan 1 dan 2. Punya kendaraan 1, pengen 2 dan 3. Pengen rumah 1 dan seterusnya. Itu sifat dasar manusia begitu. Dan ini menjadi masalah kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Numpuk harta benda yang tidak dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka Rasul bilang, laukana libni adama wadiyan minadz-dzahab, sekiranya anak Adam itu memiliki 2 lembah dari emas, Bapak Ibu, 2 lembah dari emas, labtaghu ats-tsalits, niscaya dia akan tamak, masih mau mencari lembah yang ketiga. Syahwat inilah yang harus kita bendung. Syahwat cinta dunia, cinta harta, dan cinta wanita, cinta dengan apa? Kalau di situ apa namanya? Wal an'ami wal harf, hewan ternak dan juga apa namanya? Persawahan. Syahwat inilah yang harus kita bendung. Kalau misalkan kita ditanya, bukankah seorang muslim itu harus kaya? Bukankah seorang muslim harus mempunyai kemampuan finansial, kuatul mal atau kuatul iktisad yang kuat? Bukankah kita sebelum mati harus meninggalkan perbekalan untuk anak cucu kita? Iya, itu betul. Tapi sekali lagi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah menciptakan harta sebagai wasilah, sebagai media, bukan sebagai goyah, bukan sebagai tujuan. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah, sebagai media, sebagai perantara, sebagai cara kita bisa beramal, berbuat baik dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah ketika emas menjadi tujuan hidupnya, wanita menjadi tujuan hidupnya, kekayaan berlimpah menjadi tujuan hiduplah. Inilah yang menjadi muskilah asasiyah fi hadhil hayah. Masalah asasi dalam kehidupan kita di sini.
Mulailah banyak orang yang ingin kaya secara mendadak. Mulailah banyak orang yang pinjol. Mulailah banyak orang yang judi online. Mulailah orang investasi bodong dan seterusnya. Mulailah orang melabrak hukum Allah, tidak melihat apakah ini halal ataupun haram, apakah ini ada unsur riba ataupun tidak. Itu sudah gelap mata kita. Karena apa? Tujuannya adalah supaya kaya mendadak atau cepat kaya. Syahwat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari situ, dari harta tadi, ketika kita sudah melabrak hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah, baik itu halal ataupun haram, kemudian kita sudah tidak lagi kehilangan malu. Nah, orang kalau sudah syahwatnya menggebu-gebu terhadap harta, terhadap dunia, maka kemudian Allah cabut rasa malunya. Allah cabut rasa malunya. Sudah nggak takut lagi dengan yang diharamkan Allah. Sudah tidak takut lagi yang namanya riba. Kemudian sudah hilang rasa malunya. Maka di Al-Quran, orang alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba nanti di akhirat akan Allah bangkitkan dalam keadaan mereka seperti orang yang mabuk. Orang yang sudah hilang rasa malunya. Masalah inilah, syahwat terhadap dunia, wanita, kekuasaan, inilah yang bukan diredam, tapi bagaimana kita punya manajemen yang baik. Ini harus memiliki ini Bapak Ibu. Real sekali kehidupan kita setiap hari berbicara tentang harta, jual beli, sewa menyewa. Kalau sholat sehari hanya 5 waktu, tapi bisa jadi sehari kita belanja tuh berapa kali, apalagi yang bekerja di pasar. Tapi jarang kita membicarakan fikih harta. Halal haram dan harta. Kita jarang mempunyai materi-materi berkaitan dengan bagaimana mengelola harta ini. Kalau sudah urusan uang, kayaknya urusan dunia deh. Kalau untuk sholat, untuk tilawah itu beda lagi. Padahal ini semuanya ngaruh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka sekali lagi tadi titik tekan di awal adalah apa orientasi kita membaca Al-Quran. Harus mempunyai target tadi. Selain kita menjadi abd, hamba, kita harus menjadi ibad. Tadi sedikit sudah saya spill apa itu ibad. Di atasnya ibad ada mukhlis, orang yang ikhlas. Di atasnya mukhlis ada yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang sudah tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Ibad adalah mereka yang mukhlas adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya. Inilah yang ingin kita kejar. Dari salat kita, dari tilawah kita, dari puasa kita, inilah yang ingin kita kejar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ dalam membaca Al-Quran, dalam tilawatil Quran, ada metode-metode yang perlu kita isi semuanya. Selain tilawah, hifz, juga mari kita sempatkan dengan tadabbur Al-Quran. Kita sempatkan dengan membaca tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dari tafsir. Ini penting sekali. Saudara-saudara kita di Gaza yang digembor-gemborkan di sini adalah yang kita gembor-gemborkan adalah mereka itu ngafal. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ada satu sesi untuk menghafal hari Senin.
Misalkan begitu. Ada satu sesi untuk murojaah hari Selasa. Ada sesi khusus untuk tadabbur Quran. Ada sesi khusus untuk tafsir Al-Quran. Semua ini mereka penuhi hak-hak Al-Quran. Selain membaca dengan tartil, juga harus ditadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah Al-Quran yang penuh berkah, yang harus engkau tadabburi isinya. Sisi tadabbur inilah Bapak Ibu tidak boleh kita tinggalkan dalam muamalah kita atau ta'amul kita terhadap Al-Quran. Nah, kita lihat bagaimana saudara kita di Gaza. Dari tanggal 7 Oktober 2024, ini sudah bulan Maret Bapak Ibu. Perang sudah 17 bulan. Sudah 17 bulan. Ini dari sini kita akan berkaca tentang bab keimanan yang sumbernya tadi dari orang-orang yang mukhlis menjadi orang-orang yang mukhlas, gitu. Karena kan gini, kalau kita hitung kerugian materi, mereka sudah hancur-hancuran. Kerugian keluarga, setiap rumah pasti ada satu syuhada. Ada seorang syuhada yang meninggal dari anggota rumahnya. Kalaupun mereka sekarang mau tinggal lagi di Gaza, entah mau sampai kapan Gaza itu bisa pulih. Kalau bukan orang-orang yang bermental mukhlasin, pasti mereka sudah tergiur dengan tawaran Donald Trump untuk apa? Pindah dari Gaza, kami sediakan rumah yang mewah di dataran Sinai dan kami hidupkan kalian dengan hidup yang nyaman.